Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rozul Khalid, dan kawan-kawan saya. Ada Amara Kusumawardani, M. Komas Mandalamanan, dan Muhammad Anggi Hayun Nazi. Oke, di video kali ini kami akan menyampaikan materi yang secara spesifik akan membahas sistematika KUHP, Delniming, Semelup, dan Risdaf. Langsung saja, sebagai awalan dan yang pertama, kita akan bahas sistematika KUHP. Gimana sih sistematika KUHP itu sendiri? Sistematika KUHP. Sistematika KUHP itu terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Nah, ada buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku ke-1 mengenai aturan umum yang terdiri dari 9 bab dan 103 pasal, yakni pasal 1 sampai 103 KUHP. Kemudian buku kedua tentang kejahatan yang terdiri dari 31 bab dan 385 pasal, yakni pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Nah, aturan umum yang disebut dalam buku pertama, bab 1 sampai bab 8, berlaku juga bagi buku kedua, buku ketiga, dan aturan hukum pidana di luar KUHP, kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain. Selanjutnya, buku ketiga tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 bab dan 81 pasal, yakni pasal 489 sampai 569 KUHP. Nah, alasan sistematika KUHP seperti itu sebetulnya yang pertama ialah kenapa buku ke-1 mengenai aturan umum? Ialah karena buku ke-1 KUHP berisi asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum pidana Indonesia yang berlaku bagi semua peraturan hukum pidana, baik itu KUHP maupun peraturan hukum pidana di luar KUHP, kecuali itu diatur lain oleh undang-undang. Pada pasal 103 KUHP berbunyi, ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8, buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Selanjutnya, pada buku kedua dan buku ketiga berisi tindak pidana yang terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran. Nah, pembagian kedua tindak pidana tersebut didasarkan pada teori hukum pidana tradisional yang mengenal pembagian tindak pidana menjadi mala in se dan mala prohibita. Mala in se adalah perbuatan yang memiliki sifat jahat dengan sendirinya, sedangkan mala prohibita adalah perbuatan yang memiliki sifat jahat karena dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana yang tergolong mala in se dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dalam buku kedua KUHP dengan asumsi bahwa pada dasarnya perbuatan-perbuatan tersebut di dalam masyarakat memang sudah memiliki sifat tercela, sifat jahat, dan pantas untuk dipidana, meskipun itu belum dinyatakan demikian oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana yang tergolong mala prohibita itu dikategorikan sebagai pelanggaran yang diatur dalam buku KUHP ketiga, karena perbuatan-perbuatan tersebut baru memiliki sifat tercela dan dipidana setelah undang-undang menyatakan demikian.
Saya akan meneruskan materi sebelumnya dengan materi deal naming. Pengertian deal naming atau turut serta atau ikut serta bersama-sama adalah melakukan perbuatan pidana yang disebut delik, dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Turut serta dari beberapa orang di dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya. Dalam pasal 55 KUHP, yang dianggap pelaku itu adalah yang pertama, orang yang melakukan atau plagiar. Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir delik atau tindakan pidana pencurian. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan. Di sini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruh dan yang disuruh atau pelaksana yang disebut plagiar. Yang ketiga adalah orang yang turut melakukan atau plagiar. Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit harus ada 2 orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Yang keempat, orang yang membujuk melakukan. Orang dengan sengaja memberi kesempatan atau bantuan salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan suatu perbuatan pidana. Pasal 56 KUHP disebut merupakan yang membantu atau golongan dengan gehifle yang melakukan delik. Ayat 1, barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan. Ayat 2, barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, keterangan untuk melakukan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang summon loop. Summon loop yaitu apabila orang atau seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali dan di antara tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan semua diajukan sekaligus. Dalam hal deal naming digambarkan bahwa ada beberapa orang melakukan satu peristiwa pidana. Sebaliknya dalam gabungan atau yang summon loop ini adalah melakukan perbuatan pidana, yaitu menggambarkan bahwa harus diselesaikan apabila ada 1 orang melakukan beberapa perbuatan pidana. Gabungan tindak pidana summon loop ada 3 macam, antara lain 1. Gabungan 1 perbuatan atau yang disebut dengan konkursus idealis yang tercantum dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua adalah perbuatan yang diteruskan atau yang disebut dengan forgeted handling yang tercantum dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga adalah gabungan beberapa perbuatan atau yang disebut dengan konkursus realis yang tercantum dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Pentingnya mempelajari summon loop ini adalah untuk menentukan berapa hukuman bagi seseorang atau beberapa orang yang telah melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali. Adapun perbedaan summon loop dan recidive adalah dalam summon loop ini ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada putusan hakim atau vonis. Dan dalam recidive antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim atau vonis. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh presentator lain. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang summon loop dari saudara Anggi Hayunazi. Saya akan menerangkan tentang residiv. Residiv atau pengulangan perbuatan pidana adalah apabila seorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman vonis, dan hukuman itu telah dijalankan, kemudian ia melakukan lagi kejahatan lain. Pembuat undang-undang memandang perlu untuk menghukum orang yang telah lebih dari 1 kali melakukan delik, yang biasanya disebut penjahat kambuhan atau residivis. Lebih berat daripada penjahat yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Maksudnya adalah penjahat itu melakukan berulang-ulang kali perbuatan yang sama ataupun yang serupa tentang kejahatan tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 macam residiv. 1. Peraturan residiv umum, general residiv, di mana tidak diperhatikan sifatnya perbuatan pidana yang diulangi. Artinya, asal saja terdakwa kemudian melakukan perbuatan pidana dari macam apapun, entah yang sama ataupun yang tidak. Yang nomor 2 yaitu peraturan residiv yang bersifat khusus atau yang disebut juga specially residivis. Diatur khusus dalam pasarnya sendiri-sendiri dan umumnya mengenai pelanggaran-pelanggaran
pasal-pasal 489 ayat 2, 492 ayat 2 KUHP dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman saya yang sebelumnya setelah melakukan presentasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.